Saya cuma tanya sebentar, nanti bisa diam sebentar ya Lia ya. Jangan tanya gini. Kalau kita belum clear satu poin, etika diskusi itu kalau belum clear satu poin, jangan lompat ke poin Enggak, saya lain. tanya Ibrani 2:14 loh, Dek. Iya, Ibrani justru 2:14. itu yang aku mau jelasin. Oh iya, kau Tadi jelaskan kan dulu. Oke, baik. di Silakan, silakan. bawah Silakan. keluar dari merunut diferensiasi dari ayat ini kan Pak Bom bilang. Kan sudah selesai Berarti penyaliban ya. Oke, ya sekarang ini masalah dulu. ini. Ibrani 2:14, silakan. Nanti aku simpulkan. Bentar. Ini kan tadi kan dikatakan kan Pak Bom tanya. Berarti siapakah yang bisa siapakah iblis itu mau membinasakan tubuh atau jiwa? Membinasakan tubuh atau jiwa. Iblis itu pengennya manusia itu binasa. Karena keinginan iblis itu manusia itu terpisah dari Allah. Nah, sedangkan yang Pak Bom tanya, siapakah yang bisa membinasakan tubuh atau jiwa? Itu dalam pengertian otoritas yang daripada Allah. Jadi beda. Kalau yang berkuasa secara real untuk membunuh, untuk membinasakan tubuh maupun jiwa itu hanya Allah. Tapi Allah nggak pernah menginginkan kita untuk binasa, Pak. Nah, iblis ini ingin membinasakan kita dalam keinginannya. Artinya, kehendak iblis itu ingin membinasakan manusia. Tapi kehendak Allah nggak mau manusia itu binasa, meskipun Allah bisa membinasakannya. Gitu loh. Jadi ini clear kan? Jadi jangan nanti seolah-olah dari Pak Bom potong-potong argumen saya, orang-orang berpikir bahwa saya ini menyamakan Allah dengan iblis, itu tidak fair. Ya, jadi dalam artian kalau Allah itu bisa membinasakan itu karena dia memang mampu, tapi Allah tidak pernah mau membinasakan manusia. Sedangkan iblis ingin membinasakan manusia. Gitu. Itu yang harus dipahami. Karena iblis tahu ketika manusia berpisah dari Allah, ya konsekuensinya kematian karena Allah itu adalah hidup gitu. Adek sudah, Dek, saya boleh bertanya nih ya? Ya, lanjut. Baik, Dek, oke. Masalah membinasakan Ibrani 2 ayat 14. Menurut pemahaman Elia, di kata sini binasa. Binasa itu apa maksudnya? Binasa apa? Kematian kekekalan kah? Atau bagaimana? Nah, atau nyawa? Konteksnya. Kalau binasa, ya bisa dagingnya binasa, atau bisa rohnya binasa kekal, relasinya binasa dengan Allah. Sebentar, Dek. Saya jadi bingung ini karena adik dua ini. Coba adik tolong fokus pertanyaan saya. Ibrani 2 ayat 14 itu binasa itu untuk kematian kekekalan. Iblis dia membawa manusia itu masuk binasa sama-sama dengan dia sesuai dalam Wahyu 20 ayat yang ke 10 sampai 15. Kematian itu. Makanya Yesus kan membawa kita untuk hidup yang kekal itu. Nah, apakah di sini pemahaman Elia binasa ini adalah mengenai tubuh atau kebinasaan kekal atau bagaimana? Ya, kebinasaan tidak diperdamaikan dengan Allah. Makanya kita baca ya. Ayat 15 dan berikutnya. Berarti kebinasaan ya, kebinasaan ini maksud ini ketika terpisah dari Allah, Pak. Ya. Baik, berarti Elia setuju. Ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Jadi kebinasaan yang dimaksud di sini adalah ketika terpisah dari Allah itu. Karena hidup itu hanya ada pada Allah, toh. Makanya ketika Tuhan bilang, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika engkau memakannya pastilah engkau mati. Mengapa Tuhan bilang ketika engkau memakannya pastilah engkau mati? Tuhan mau bilang, kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau terpisah dari aku. Nah, terpisah dari Allah itu artinya apa? Allah itu kan hidup. Maka terpisah dari Allah adalah kematian. Makanya Yesus Kristus datang melunasi dosa itu untuk menghubungkan kita kepada hidup yang kekal itu melalui salib. Sebagai bukti kasih dan ketaatannya. Bisa bro, sebentar dikit bro Bom. Di mute bro. Bisa saya bisa. Sebentar abang ya. Berarti
terpisahnya manusia dengan Allah. Maksud Betul. dari kebinasaan itu. Setuju ya? Iya. Baik. Berarti bukan berkuasa atas maut itu bukan untuk mengambil manusia punya nyawa. Betul? Mengambil manusia punya nyawa. Ya dia ingin Maksudnya membunuh manusia. dia mati, manusia saya hidup ini. Betul. Apakah iblis bisa mengambil saya punya nyawa? Saya langsung mati? Bisa nggak? Kira-kira? Mengambil nyawamu untuk di apa? Maksudnya? Nggak, saya mati langsung saya bernapas tidak bernapas. Bisa nggak? Itu Maksud saya dalam langsung mati. izin Tuhan. Tanpa Tuhan izinkan nggak bisa, Pak. Oke, izin Tuhan ya. Betul. Berarti- Semua orang mati itu atas izin Tuhan. Berarti contoh tiba-tiba saya tidur. Bukan saya dipakai iblis, tidak pakai manusia. Saya tidur tiba-tiba saya pergi mati. Itu yang mengambil saya punya nyawa siapa? Nggak ada yang mengambil nyawa. Tapi kalau Bapak percaya akan kembali kepada Allah. Kalau Bapak nggak percaya, Baik, nanti saya kasih pemahaman Elia lebih ini ya. Coba Elia baca Ulangan 32 ayat 39. Coba baca deh. Ulangan 32 ayat. Ya, saya kasih 2 dalil aja ya. Ulangan 32 ayat 39. 32. Oke. Ulangan 32, biar Elia nanti catat saya itu. Ayat yang ke Ulangan 32 ayat yang ke-39 deh. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan menghidupkan, aku telah melukai dan aku akan menyembuhkan, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ya. Baik ya. Oke, itu yang pertama. 1 Samuel 2 deh. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang Ke-6. ke-6. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan orang dari sana. Ya. Baik. Berarti coba terakhir lagi deh baca Matius 10 ayat yang ke-28 deh. Banyak sih sebenarnya di kitab Ayub juga 10 banyak. ayat yang ke-28. 28. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ya. Oke, setuju ya ada ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau saya tiba-tiba saya mati, Tuhan yang ini. Nah, ayat daripada semua itu, Gini, Itu Pak. Bentar. ya, Ketika Bapak tiba-tiba mati, berarti Tuhan yang mematikan Bapak gitu. nanti ini terakhir, coba baca Mazmur 104 Mazmur Ayat. 104 4 ayat 29 sampai 30. ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ya. Oke. Berarti sudah sangat jelas ya. Pada waktu kita mati, nanti roh kita kembali kepada Allah. Itu Ini, pengkhotbah itu 12 ayat tahap itu. lain. Ketika Bapak mati dalam tidur, apakah berarti Tuhan yang mengambil nyawa Bapak? Saya pulang, itu sudah waktunya saya pulang. Nah, Sudah berarti waktunya bukan Tuhan yang mencabut sendiri kan? Siapa yang mencabut itu? Iya, itu Tuhan Jangan pakai pengen bahasa Bapak cabut mati. ya. Tidak pernah pohon nyawa dicabut. Jangan pakai cabut. Oke, berarti jangan dicabut. Yang mengambil. Diambil. Oke. Ayub 1 ayat 21. Silakan. Biar belajar ya. Ayub 1 ayat yang Ayat 21. 21. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang roh juga akan memberi ke sana. Tuhan memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Sudah jelas ya? Berarti Tuhan yang mengambil nyawa Pak Bom Bom. Iya, itu ayatnya. Kalau Tuhan mengambil nyawa Pak Bom Bom, mengapa ia menciptakan Pak Bom Bom?
Kau jawab dengan ayat Alkitab. Saya sudah kasih ayat Alkitab. Biar nanti netizen yang menilai. Enggak, justru ini konsekuensi logis dari argumen ini, Pak. Bukan. Itu ayat Alkitab. Kalau Kau Tuhan bantah saya dengan ayat mengambil nyawa Alkitab. kita, Tuhan mengambil nyawa kita, mengapa Dia menciptakan kita? Enggak. Di dalam Kalau Ayub. Tuhan, kalau Tuhan mematikan kita, Dek, untuk apa Dia Bantah saya menghidupkan dengan ayat dong. Kita diskusi kan. Iya, kalau cuma ayat, Pak, Kadrun juga punya ayat, Pak. Enggak, Tapi maksudnya coba jelaskan. konsekuensi dari penafsiran ini adalah kalau Tuhan mengambil dan mematikan saya, lalu untuk apa Dia menciptakan saya? Di Kejadian 2, di Kejadian 2, sabar, satu gini. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam, Selem itu patung, sehingga Adam itu hidup. Oke? Nah, di dalam Ayub 34 ayat 14, jikalau, coba baca Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia di sini Allah menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya. Nah, kemudian di ayat 34 ayat 14. Kemudian di Ayub 33 ayat yang keempat. Ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Betul. Pengkhotbah 12 ayat yang ketujuh. Roh kita setelah kita mati, roh kita kembali kepada Allah. Iya betul. Tapi gini Pak, yang memang aku setuju. Kalau kita orang percaya, roh kita kembali kepada Allah. Kalau kita nggak percaya, ya dia akan binasa gitu toh. Kita setuju itu. Tapi gini, masalah mematikan ini kalau menurut seperti yang Pak Bombom sampaikan, untuk apa Tuhan menghidupkan aku kalau dia pada akhirnya akan mematikan aku? Saya kan tadi sudah jelaskan ayat Alkitab. Enggak, tujuannya apa Pak? Yang mengambil nyawa bukan. Karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23 itu. Berarti yang membuat orang mati Sebentar, itu apa? yang mati itu roh atau tubuh? Lah kalau orang nggak percaya, rohnya juga kan ikut binasa toh dalam kekekalan neraka. Pertanyaan saya dulu. Yang mati ini roh, yang saya bicara mati ini roh atau tubuh? Kematian yang dalam hal apa dulu nih? Saya mati nih. Ya Pemirsa, kalau saya mati itu tubuhnya mati tinggal. Rohnya masih tetap hidup. Tapi kalau dia percaya Tuhan, dia ke Firdaus, dia nggak percaya Tuhan, ya dia binasa, itu mati kekal. Bisa bantah saya dengan ayat-ayat Alkitab yang tadi Delia? Enggak, maksud saya gini Pak. Justru karena dengan ayat-ayat yang banyak yang Pak Bombom sampaikan tadi, aku menghargai itu karena itu datang dari kitab suci kita yang kudus toh. Nah tapi gini, kalau Tuhan mencabut atau mengambil nyawaku, kenapa dia membuat aku? Kenapa dia menciptakan aku? Kalau pada akhirnya Tuhan mengambil nyawa kita, mengapa dia menciptakan kita dan menghidupkan kita? Berarti Allah Jadi kayak sandiwara dong. Berarti menurutmu iblis yang mengambil nyawa? Bukan, dia ingin kita binasa. Upah dosa, saya nggak bilang Jangan iblis campur mengambil nyawa, kebinasaan, Dek. Pak. Gini, Tadi kan saya bilang di saya nggak kejadian. bilang iblis yang mengambil nyawa, tetapi iblis ingin Bisa kita ilmu binasa. pakai ilmu, jangan exegesis kah? Exegesis dong. Nah justru ini konsekuensi penafsiran yang Pak Bombom sampaikan ini yang aku tanya. Saya kesetujukan ayat Alkitab loh. Kalau memang Eli bisa menjawab saya, bantah saya pakai data. Dari tadi saya pakai data loh. Eli nggak pakai data, cuma berbicara begitu aja. Oke, berarti ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, berarti Manusia itu hidup. ingin Manusia itu hidup. dimatikan. Tidak. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Tapi yang kau pulang dan tidak itu Tuhan punya rencana. Iya, yang Ada mengambil waktunya. nyawa siapa? Ya Tuhan kan tadi sesuai ayat Ulangan 32 itu ayat 39. Berarti Tuhan yang mematikan. mengambil nyawa manusia, lalu untuk apa diberikan? Pulang, sudah waktunya dia pulang. Berarti Sekarang bukan pertanyaannya, karena dosa. dosa Jadi orang itu itu mati karena dosa atau Tuhan mengambil? dosa itu kematian kekekalan deh. Upah dosa adalah maut. Oh, berarti sejak semula Tuhan menciptakan Adam itu untuk mati tubuh, Pak? Tidak, karena dia dosa, makanya dia mati. Oh, tadi katanya dosa mati kekekalan. Loh, itu kan iblis yang membuat kematian kekekalan itu. Kalau tidak percaya Yesus, kematian Enggak. kekekalan. Tadi Bapak bilang dosa menyebabkan mati kekal. Atau apa sih? Bilang apa? Upah dosa adalah maut. Betul, upah dosa adalah maut yang kekal. Maut itu kan makanya tubuh manusia itu kan bisa mati karena dia berdosa. Makanya rohnya kan pulang. Rohnya pulang kemana? Kepada Bapa atau kepada iblis? Kalau dia orang percaya ya kepada Allah lah. Kalau nggak percaya ya
binasa ke neraka. Enggak, pada waktu orang mati sekarang begini, orang yang mati yang tidak percaya Yesus, rohnya sekarang ada di mana? Mutar-mutar Di di alam sini, maut. ya, ini mutar-mutar. Izin Pak Bobom sebentar. Ya silakan. Santai ya, jangan ribut ya. Nanti Ya, santai aja. room saya santai aja. Santai. Teman-teman, ya, ini dengar baik nih saya Timotius. Ya. Pertanyaan Edis tadi sama si Oki, dengar baik nih. Hampir 1000 dengerin. Oke, itu siapa ya? Sebentar, Elia. Oke, apologet. Ya, apologet. Penyalipan Kristus A. Ini kalau orang teknik begini bicara. Penyalipan Yesus Kristus di kayu salib. Pilihannya A. Rencana Bapa. B. Direkam nih, kasih sama si Edis di botol itu. Sama si Sofi itu. Bang Patiboti, mohon Ya. bahasa jaga. Ya, oke. Boleh Ya, diskusi ini- panas ini- tapi bahasa. Ya, oke Pak Bom. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman dengerin baik orang Kristen kita yang saya kasih, saya cintai. Penyalipan Kristus Yesus di kayu salib. A. Rencana Bapa. B. Rencana iblis. Edis mengatakan kalau kita ujian, ini rencana siapa? Nah, Edis mengatakan rencana iblis. Berarti teman-teman besok kalau ke gereja hari Minggu setiap ada perjamuan dan ada salib Kristus, berarti itu rencana iblis. Omodarto. Tadi Elia mengatakan ada dari sisi ini, dari sisi ini. Dari sisi opo? Dari kekekalan bahwa Kristus harus mati di kayu salib. Itu rencana Bapa. Karya Bapa. Tadi malah Sophie tadi dalang. Jangan buat dalang. Coba kalau tulis dalang itu rubah menjadi rencana. Jangan buat dalang. Jadi Kristus mati di kayu salib itu rencana Bapa. Buktinya apa? Saya ambil kitab dari inilah Injil Matius lah. Ketika Yesus 3 kali berdoa kepada Bapa. 3 kali loh. Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia menjumpai murid-muridnya udah tidur. Balik lagi dia lagi berdoa lagi. Bapa, jikalau cawan ini. Cawan itu berbicara penderitaan. Kematian Kristus yang luar biasa. Yang terkutuk, yang tragis, yang luar biasa itu. Dia harus tanggung itu. Balik lagi ke murid-muridnya. Sampai 3 kali Yesus berkata, jikalau boleh. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Jadi kematian Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya sayangi umat Kristen semua di bawah kolong langit ini. Khususnya pengagung Edis TV, Justin, dan juga Sofia. Itu sudah rencana Allah Bapa dari kekekalan. Bahwa Kristus putranya yang sangat dia kasih. Kalau memang Dengar pembunuhan dulu Elia Kristus beliau. adalah Sebentar rencana lagi saya Bapa. akan live. Elia, tadi Elia bicarakan sudah panjang. Udah Gak panjang ada yang setengah jam. potong. Tenang aja. Nanti Kalau kamu mau ke kokomal saya kasih kamu karpet merah. nggak boleh. Jadi nggak boleh. saudara-saudara Santai aja. terkasih dalam Tuhan. Kematian Kristus dan penyalipan Kristus itu adalah rencana Allah yang agung dari kekekalan bahwa putranya yang sangat dia kasih, dia cinta itu harus mati di kayu salib. Menderita luar biasa. Makanya sampai 3 kali Yesus berdoa ke Bapaknya sebagai kodratnya sebagai manusia. Bolehkah cawan penderitaan? Karena dia sudah melihat di ujung sana betapa tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, Al-Guzun, tentara Romawi, dia akan mencabik-cabik tubuhnya itu yang begitu luar biasa itu, ketakutan luar biasa. Makanya dia berseru, bahkan sampai meneteskan darah oleh karena pergumulannya. Tetapi apa kata Yesus? Kehendakmu. Jadi Yesus itu rencana dan kehendak Bapa akan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, keluarga saya, dan kita semua. Itu Pak Bom. Ya, saudara-saudara pengagung Edis TV, saya memahami psikologis Anda. Tapi ketika kau pandang salib Kristus, itu rencana Bapa, bukan rencana iblis.
Besok kamu ke gereja melakukan perjamuan asa yang kudus. Salib Kristus yang di rumahmu itu bukan rencana iblis itu. Kau gantung itu semua di dinding rumahmu. Rencana karya Allah Bapa yang begitu agung, yang sudah ditetapkan dari kekekalan sebelum segala sesuatu ada, bahwa putranya yang tunggal itu akan mati dan menderita di kayu salib 2025 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pak Bom, Tuhan berkati brother. Ya, Saudara aku sebelum Leon, turun, Tuhan sebelum memberkati. bobo, Saya turun. aku mau Ya. tanya satu hal aja. Saya sepakat dengan Pak Timothy bahwa hal yang baik yang diubahkan oleh Allah melalui salib itu adalah menyelamatkan kita. Tapi kalau pembunbunan Kristus di salib adalah memang rencana dan keinginan Bapa untuk membunbun Kristus, lalu mengapa Kristus bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat." Bukankah itu keinginan Bapa, dan apakah Kristus tidak tahu itu rencana Bapa? Lalu mengapa ia menyuruh orang mengampuni orang yang melakukan kehendak Bapa? Kalau pembunbunan Kristus memang kehendak dan keinginan Bapa, lalu mengapa anaknya menyuruh Bapanya harus mengampuni orang yang melakukan kehendak Bapanya? Berarti Bapa dan anak bersandiwara di Kalvari. Bukankah begitu? Berarti Allahmu tidak satu kehendak. Allahmu banyak kehendak. Lalu kamu mengaku sebagai Tritunggal. Itu saja. Ya, silakan. Itu untuk siapa? Saya atau untuk siapa? Ya siapa aja Pak. Jawab Dulu itu. ya, terima kasih. Oke deh, oke makasih ya. Oke.